Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ruang Ngobrol. Seperti yang sudah dijanjikan. Yap. Aku udah di Twitter aku bilang Bukan di thread ya? belum. Kita belum bikin thread ya. Tapi memang persona medsos kami kan tidak oke ya. Jadi lebih banyak saya personal. okay. Enggak, Ruang Ngobrol. Iya. Kita menjanjikan akan membahas Monster. Yang ternyata edisi premiumnya juga Monster. Wah ya, Iya bener kan? ya. Itu Ternyata thumbnailnya begitu. bagus nih. Betul. Bisa jadi thumbnail ini nanti. Iya. Nah, ini tuh cetak ulang yang sudah dinanti-nantikan. Sebelum kita bahas seperti apa visinya, aku pengen cerita dulu Mas, bagaimana proses ini panjang terjadi. Ya? Panjang banget. Untuk bisa terwujud Panjang banget. Nah, salah satu yang menjadi momentum Monster cetak ulang adalah terbitnya Mujirushi. Komik kita belum pernah bahas, komik one shot-nya Naoki Urasawa. Mas Bagas kayaknya udah pernah baca. Udah pernah tak pinjamin kayaknya. Lupa. Komik one shot-nya Naoki Urasawa yang kemudian ternyata laku keras. Laku keras di Indonesia. Tapi kemudian ketika Alex Media diminta untuk menerbitkan ulang Century Boy, terus MNC diminta untuk menerbitkan ulang Monster, mereka tuh kesusahan karena Naoki Urasawa itu sekarang udah jadi nama yang monster juga. Ketika pertama kali terbit di Indonesia, beliau belum jadi siapa-siapa. Terkenal sih ya, tapi belum sampai kelas ini loh. Jadi bargaining powernya kurang. Makanya di volume 1 itu ada sensoran. Volume 1 Monster. Dan ada beberapa komiknya, ada satu volume yang kelipet kan. Sampean lihat kan. Kebalik ya di Monster lama ya. Nah, karena itulah ketika Alex Media mengajukan MNC itu mengajukan untuk cetak ulang, terbit ulang tepatnya. Sensei itu menolak. Kalau mau nggak boleh disensor. Nah, makanya itu proses negonya itu lama sekali. Ada beberapa tahun lah, 2-3 tahun kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat aku. Nah, tapi kemudian ada hilalnya nih, Monster mau terbit ulang. Nah, terbit ulangnya seperti biasa, konsumen kita kan sekarang makin kritis, makin demandingnya ke value ya. Ya, demandingnya ke value. Makanya mintanya cetak ulangnya itu yang terbit ulangnya itu yang mirip yang Viz Media. Nah, di skena komik lokal, komik terbitan komik manga juga di Indonesia tuh pas pandemi itu ada tren baru mengoleksi komik-komik manga impor. Karena secara kualitas komik manga kita semakin menurun secara kualitas cetakan. Ya. Karena mungkin berusaha untuk mendapatkan harga jual yang masih ramah ya. Jadi kan gimana caranya supaya ada yang dikurangin lah kualitas. Nah, makanya setelah itu ternyata kok pasarnya mau, Plus makin masukkan banyak komik manga. Akhirnya kan kemudian penerbit itu juga up the game kan. Ya. Berarti pembacanya ada nih. Pembelinya ada. Pembaca kan selalu ada. Pembaca ada ya. Pembelinya ya. Berarti pembelinya mampu. Nah, kenapa Monster ini seperti biasa MNC yang akan selalu ngotot untuk memberikan aku tuh suka mencela MNC tapi juga memuji ya. Manuver-manuver baru seperti mereka nerbitin Uzumaki yang 3 in 1 dengan harga yang fantastis juga. Sekarang mereka nerbitin Monster dengan harga yang juga fantastis. Ini harganya 158.000. Betul. Untuk komik satuan begini menurutku ini paling mahal. Karena Uzumaki itu kan 3 in 1. Iya. Ini tuh 2 in 1. Ini kan Zenbannya Monster. Nah, Monster tuh dulu ini. Edisi originalnya ya. Edisi originalnya itu ini. Nah, kalau dibandingkan kan segini ya. Kelihatan jauh kan. Nah, ini kalau dibandingkan dengan book paper standar itu juga cuma segini. Ini Alex Media. Nah, kalau dibandingkan dengan aku Full Metal Alchemistku premium itu di kontainer, jadi aku males buka. Tapi Full Metal Alchemist premium itu dimensinya seperti ini. Seperti Fate String Fake yang kita juga belum bahas. Kapan-kapan ya. Masih males aku. Nah, ini dimensinya sama. Nah, ada yang nanya, gimana dengan Monster Viz Media? Aku nggak tahu karena aku nggak beli. Karena
udah dengar kabar ini duluan ya? Enggak, aku sudah punya ini sih Mas, sudah punya yang jadul. Oh. Jadi ngapain beli kan ya, keperluanku kan membaca ya, bukan koleksi ya. Betul, bukan cuman koleksi. Kalau cuman membaca, ngapain aku harus beli mahal yang Inggris karena udah punya ini. Nah, tapi aku punya Master Keaton. Nah, dimensinya seharusnya sama. Master Keaton apa fisik ya? Fisiknya. Fisik signature. Oh iya, signature. Jadi ini tuh dimensinya seharusnya sama dengan monster yang terbitan Viz Media. Karena Viz Media, monster Viz Media itu dari fisik juga. Nah, ini juga ini juga punya, ini juga cover jaket. Jaketnya adalah untungnya bagus Mas. Bagus. Untungnya dalamnya malah nggak bagus. Ya, jadi ini kan aku tuh selalu nggak suka jaket ya. Karena nge-cover sama plastiknya jadi nggak bisa dibuka. Jadi susah dibawa kemana-mana. Tapi karena kayak gini bagus lah. Bisa aku tutup langsung nanti. Bisa nggak perlu ribet. Anunya. Tapi ini bagus. Aku lebih suka flap sih. Lebih suka pakai lidah sih. Aja. Ya, cukup panjang. Nah, kalau dibandingkan dengan Saman King, beda, bahannya beda. Lebih bagus ini ya, lebih tebal. Kalau aku nilainya ini lebih bagus karena ini main Dove aja sih. Kirain ada spot UV-nya yang mengkilat. Dove aja ini, kalau ini dia kan glossy kan. Jadi sama-sama laminasi, satunya Dove, satunya glossy. Tapi menurutku mungkin secara value lebih mahal ini karena secara tampilan, secara look juga lebih enak dilihat dan dipegang itu lebih enak ini sih. Kalau dibandingkan dengan Junji itu jauh. Komik Junji itu aku kebetulan lagi dipinjem teman semua, jadi nggak bisa membandingkan. Tapi Mas Bagas sudah tahu kan bagaimana cover itu kan jelek banget ya. Itu cuman kertas tipis biasa. Nah, makanya harganya juga ini yang bikin salah satu harganya mungkin nambah 10-15 ribu kali ya. Mungkin bisa jadi. Mungkin. Nah, makanya 158.000 itu worth karena ini berisi 2 volume. Jumlah halamannya kalau nggak salah 330-an. Berarti nanti kalau nggak 360-an. Separuhnya 18 volume ya? 9 volume jadi nanti. Iya. 9 volume. Dan itu nanti itu covernya itu nyambung, teman-teman. Covernya itu nyambung. Ini kan ada potongannya nih. Iya. Nah, ini tuh nanti itu nyambung. Berarti disusun depannya gitu? 6. Jadi cret gini nanti. Makanya ini tuh akan menarik sekali. Presentasinya. Covernya di bingkai di Bigura. Nah, bisa jadi. Nah, terus halaman dalamnya juga penuh gimmick. Yes. Ini tuh ada halaman warna. Ini tuh kertasnya beda nggak sih Mas? Ini tuh tembus loh. Ini tuh tembus. Ini tembus ini. Benar. Menarik kan? Menarik. Nah, terus kertas ini tuh kertas apa karton ya? Nggak tahu ya, mungkin Ivory yang gramnya berapa gitu mungkin. Kok karton sih aku mikirnya? Mungkin. Ya aku nggak ngerti ya, Mas Bagas yang pernah bekerja di penerbitan lebih paham soal kertas-kertas seperti ini. Mainin gram aja sih itu. Tapi kertasnya lebih tebal kayak Ivory lah ya. Nah, terus di dalamnya juga ada halaman warnanya. Banyak. Bener-bener banyak. Nah, di tengah ketika perpindahan volume bukan perbedaan volume sih, ada di. Nah, ini tuh juga ada halaman warnanya Mas. Di tengah-tengah ini. Nah, ini tuh mengikuti yang di volume ini, volume 2 yang reguler, di halaman ini juga ada warnanya. Tapi di reguler ini nggak ada warnanya. Oh iya. Jadi di printnya jadi grayscale. Kayak One Piece kemarin ya. Iya. Nah, jadi itu wah ini tuh beneran gila, premium banget. Alex Media itu bener-bener bukan Alex Media, sorry ya, ini MNC. Bener-bener ngasih treatment yang ini kan? Yang tadi. Nah, coba dikasih lihat Mas. Nah, ini kan beda ya. Terus gambarnya lebih jernih kalau dibandingkan yang lama Mas. Bener. Ini selain pengaruh kertas juga ya teknologi printnya udah. Di sini tuh agak lebih banyak yang kehitam-hitaman. Iya. Nah, yang di sini tuh semuanya jernih. Ada beberapa halaman yang agak nembus, tapi nggak banyak, jadi aku nggak masalah. Jadi kayak apa Res? HD remaster lah ya? Iya, ini HD remaster banget. Ini tuh brand terbit ulang yang menyenangkan. Cuman kalau kualitasnya seperti ini juga terbitnya akan lama. Paling 3 bulanan sekali. Meskipun materinya udah ada. Ya ini kan diterjemah. Nah, ini juga diterjemahkan ulang. Oke. Oh ya. Diterjemahkan ulang.
Jadi itu bagus banget sih, ini bagus. Jadi banget. akan kerasa sekali kalau punya originalnya ya. Bener, akan kerasa. Nah, ada bagian yang disensor, yang di sini tuh nggak disensor. Coba Mas, halaman awal Mas. Volume berapa? Yang 1. ini. Volume 1 yang ini Mas. Ini bukan? Lanjut. Sebelumnya. Nah, ini. Coba kita lihatin. Oh. Bukan yang itu Mas. Ini kan sama nih. Bukan. Oh, ini nih, ini. Setelahnya. Ini. Nah, kan kelihatan. Ini. Ada panel yang hilang ya? Oke. Jadi emang udah nggak ada sensornya nih. Kenapa tuh kira-kira bisa? Ya dulu disensor, sekarang nggak. Iya kan? Ini kan disensor, ini dulu disensor, panelnya dihilang. Yang bagian tidur bareng tuh nggak ada. Nah yang ini ada, tapi ciumannya ditinggalin, kurang aja. Kaki ini nggak ada juga. Nggak jelas nih maksudnya, Alex Media, MNC dulu itu gimana? Ya. Terjemahannya diganti. Oke. Nah ini tuh tricky ya, karena ada yang akan lebih suka terjemahan lama, ada yang lebih suka terjemahan baru. Ini kasusnya tuh sama kayak Saman King Mas. Gitu juga. Terjemahannya itu emfasisnya berbeda. Penekanannya berbeda. Kalau yang dulu, Mas Bagas kan udah baca yang dulu ya. Mas Bagas tidak ada masalah kan dengan terjemahannya? Nggak ada sih. Aku juga nggak selesai. Tapi nanti mungkin kita obrolin sendiri kali ya si Saman King. Nah, yang dulu itu terjemahannya itu lebih ke apa istilahnya? Lokalisasi. Jadi ada di sini istilah itu yang pas dosen yang ngomong ini kelas kayak kuburan. Ya karena sepi banget memang kelas kuliahannya tuh. Sepi. Terjemahan di yang baru ini kelas kayak Quilzen. Ya. Quilzen itu kan sepi. Harus hening memang. Harus hening. Ini kayaklah menenangkan diri. Nah kalau mengacu pada sifat terjemahan, terjemahan sekarang itu lebih setia kepada komiknya, lebih setia kepada aslinya. Jadi source materialnya ya. Dia tuh benar-benar menerjemahkan. Mana yang bagus, mana yang jelek, itu semuanya terjemahan itu kan fluid ya. Semua tergantung di zamannya. Seperti pada zaman dulu itu terjemahan Lima Sekawan, terjemahan Tintin, itu kan ada lokalisasi yang berbeda. Tapi orang sekarang karena mereka udah ngerti source materialnya seperti apa, lebih suka kalau lebih dekat ke source materialnya. Ini soal selera ya. Tapi kan juga ini ya, orang tuh sekarang lebih pembaca itu lebih ingin tahu aslinya tuh gimana dan pengen belajar bahasanya. Benar ya. Makanya sifat terjemahannya sekarang itu adalah lebih setia. Karena itulah istilah-istilah medisnya juga dipertahankan. Yang dulu istilah medisnya itu disederhanakan. Jadi kayak kalau di sini tuh kalau yang lama itu pembuluh darah otak. Kalau di sini disebutin istilah medis pembuluh darah otaknya apa. Jadi terjemahannya agak lebih wordy yang di sini. Karena penerjemahannya tuh lebih panjang. Kalau di sini tuh disingkat kayak, dan nuansnya bukan nuans ya, nuansanya itu lebih masuk, seperti kayak ketika bapaknya si siapa ini aku lupa namanya, itu. Si pacarnya Tenma bilang ke Tenma, kalau di sini terjemahannya jadi kamu nggak mau, ayo mampir minum dulu yuk. Nah kalau di sini tuh, kalau yang di baru bilangnya gimana? Kamu mau mampir nggak minum? Secara wibawa kan lebih dapat yang ini ya. Tapi kalau ini itu kan lebih biar enak dibaca aja. Apa ya? Lebih keseharian. Lebih keseharian. Terus penggunaan Anda, kau itu juga tepat. Lebih tepat di sini. Iya. Lebih tepat di sini. Lebih enak di sini. Di sini tuh lebih ya khas terjemahan zaman itu tahun 2000-an awal itu kan terjemahannya lebih biar enak dibaca pembaca pada saat itu karena pasarnya komik zaman dulu itu adalah anak sekolah. Jadi bahasanya diturunkan. Nah, karena pasar komik sekarang itu lebih variasi, bahasanya itu disesuaikan dengan bahasa aslinya. Betul. Jadi mungkin sekarang mungkin aja juga dokter-dokter muda jadi lebih mau membaca ini kan, karena ada pengetahuan mereka juga di dalam sini gitu. Jadi lebih wordy. Nah, kenapa kok ini kayaknya kontennya nanti akan dipecah jadi 2 ya? Karena kita ngomongin fisiknya perbandingannya aja udah hampir 12 menit. Belum lagi tentang monsternya. Itu nanti satu konten sendiri kayaknya. Nah, ini tuh kenapa ini tuh sangat layak koleksi dan harganya sepadan itu adalah karena emang secara fisik juga mumpuni, secara isi itu juga mumpuni. Karena ternyata di perombakannya cukup besar, signifikan. Jadi untuk
kolektor yang udah punya ini aku akan mau beli ini tanpa nunda. Oke. Beda sama One Piece, kalau aku kan udah punya One Piece, jadi aku One Piece-nya kayaknya belinya 3 bulan sekali aja, nunggu diskon itu, karena kan emang komikku banyak ya, komikku banyak ya. Jadi begitulah. Aku akan sangat merekomendasikan teman-teman untuk mengoleksi ini, baik yang udah punya atau yang belum punya. Kalau yang belum punya silahkan, kalau yang udah punya kalian akan dapat pengalaman baru ketika membaca ini. Ya kayak barang baru aja. Kayak barang baru aja. Produk baru yang gila, aku suka banget. Ini tuh bener-bener treatmentnya sama kayak Shaman King. Kenapa Shaman King itu aku juga mau beli lagi? Karena treatmentnya berbeda, terjemahannya berbeda, covernya berbeda, gimmicknya berbeda juga, gimmicknya lebih bagus dengan harga yang cukup mahal juga. Worth aja. Nah, kenapa Shaman King cuman 75-80, ini 150 ya karena dimensi dan mungkin lisensi. Kita nggak tahu kan, tapi yang jelas mahalnya sepadan dengan emang zamannya. Sekarang itu kan komik sekarang itu kan emang mahal ya. Nah, itu nanti soal komik mahal itu kita akan punya konten sendiri juga soalnya. Oke sih. Oke, itu aja sih. Yang jelas kami Ruang Ngobrol sangat merekomendasikan ini. Nah, bagi yang belum punya atau belum pernah baca Monster, nanti di konten tentang Monster kita akan bongkar. Nah, nanti konten kita Monster tuh bagusnya apa, kenapa bagus? Karena kalau dijadiin satu di sini, nanti durasinya bisa sampai 30 menit. Yes, itu dia. Oke, thank you. Jangan lupa komen, like. Kalau udah beli silahkan pamer. Ya, betul. Subscribe juga. Sampai ketemu di obrolan Monster. Thank you.